Profesor Yudi, menurut analisis Anda, apakah perang ini akan berkepanjangan, Prof? Sampai kemudian sejumlah kalangan mengkhawatirkan akan menjadi perang dunia ketiga. Sampai ke sana nggak? Saya sebenarnya ya kita semua tentu berdoa ya. Ya. Dalam doa-doa kita yang tulus, kita tidak menginginkan perang ini berlarut-larut. Ya. Harus segera selesai. Kalau kita saksikan TV ya, dan kalau mau lebih lengkap lihat BBC News 24 jam, Al Jazeera 24 jam, terus kemudian CNN yang internasional 24 jam, kita lihat apa kita tega melihat ibu-ibu dan anak-anak semuanya berada di bunker-bunker stasiun kereta api bawah tanah. Apa kita tega melihat ratusan ribu orang berjalan ke perbatasan untuk menyelamatkan diri? Apa kita tega melihat orang tua yang usianya sudah lanjut memanggul senjata untuk mempertahankan rumah dan bangsanya? Ini kan tragedi kemanusiaan. Ya. Kita tega melihat antrian bensin yang pompa bensinnya mulai ditembaki, sudah meledak. Ini tragedi kemanusiaan. Dan kalau ini berlarut-larut, ada krisis kemanusiaan. Dan kita tidak menginginkan perang ini berlarut-larut, dan kita harus berupaya menghentikannya. Kalau semua negara berperan, misalnya kemarin saya lihat ya di CNN, Kenya saja, negara kecil di Afrika, tidak ada hubungan yang besar seperti Indonesia punya hubungan dagang, punya hubungan sejarah. Dia berani menyatakan sikap bahwa invasi itu melanggar hukum-hukum internasional dan harus dihentikan. Nah, kalau negara seperti Kenya saja di Afrika berani mengatakan itu, dan semua negara-negara melakukan hal yang sama, saya rasa Putin, kalau bukan Putinnya, masyarakat Rusia ini kan banyak yang normal, ya, banyak yang baiknya juga, banyak yang memiliki rasa kemanusiaan. Karena seperti yang Pak Febi katakan tadi, sesungguhnya dari sisi sejarah mereka ini punya hubungan persaudaraan, gitu. Pasti kita lihat di Saint Petersburg pagi ini, saya lihat TV ya. Kita lihat di Moskow-nya sendiri, rakyat Rusianya sendiri sudah protes. Mulai protes ya terkait anti dengan damai. Ya. Kita lihat di berbagai macam negara juga melakukan hal yang sama untuk menghentikan perang. Mudah-mudahan perang ini tidak berlarut-larut, tapi satu hal Pak Febi, kita tidak bisa berpikir dengan nalar yang sama dengan Vladimir Putin. Kita tidak tahu apakah betul ancaman dia untuk menggunakan nuklir itu akan dilakukan. Wah, ini bahaya untuk dunia, karena dia sudah mengancam begitu. Kalau ada negara lain yang membantu, dia akan gunakan nuklir. Dan itu tentu sangat menyedihkan lah kalau ini saja sudah menyedihkan, apalagi kalau terjadi lebih larut lagi. Profesor Yudi, kenapa ya sebenarnya orang-orang di Ukraina itu lebih suka condong ke masyarakat ekonomi Eropa ya, ketimbang ke Rusia? Kalau dilihat dari situasi batin pilihan, mungkin Profesor Yudi yang lama bertugas di sana bisa memberikan analisa atau memberikan jawaban kenapa orang Ukraina lebih suka ke dalam Eropa. Perspektif sejarah, bangsa Ukraina ini ya lebih ada bangsa Ukraina, Kievan Rus yang namanya Kievan Rus dulu itu mencakup wilayah Ukraina dan juga wilayah Rusia dulunya. Namun Ukraina ini juga memiliki suku bangsa yang sudah mandiri dari zaman dulunya. Yang berasal dari Slavik, yang juga berasal dari wilayah-wilayah Eropa Barat. Jadi mereka ini darahnya itu ya memang sebetulnya darah Eropa Barat, bukan Eropa yang ke timur. Dan posisi geostrategisnya, geografisnya itu memang di wilayah Eropa yang nempel dengan wilayah baratnya Eropa. Rusia itu kan sangat luas, Pak, terbentang luas sekali sampai ke Moskow itu kan masih ribuan kilometer, sangat jauh dari situ. Nah, jadi dari sisi geografisnya dan sisi historisnya mereka itu lebih ke Eropa Barat dibandingkan dengan ke Rusianya itu satu. Lalu kemudian mereka ini kerajaan-kerajaan yang ada di Ukraina tempo dulu ini sudah capek dijajah oleh rezim tsarnya Rusia sebelum menjadi Uni Soviet yang ditumbangkan oleh revolusi Bolshevik. Mereka ini sudah capek. Jadi pada saat Tsar terakhir dari kerajaan Rusia, dinasti Romanov jatuh, Ukraina adalah negara pertama yang memerdekakan diri. 1917 dia deklarasi Pak di bulan Januari atau Februari itu deklarasi menjadi negara Republik Ukraina Merdeka.
Tapi tidak lama terjadi revolusi Bolshevik dipaksa Masuk oleh ke- Rusia yang baru, ya, Mhm. oleh kekuatan-kekuatan revolusi Bolshevik Rusia ini bersama Belarusia untuk menjadi penggagas bergabungnya Uni Soviet. Uni Soviet, semua negara digabungkan untuk membangun sebuah negara demokratik yang baru, yang sosialis. Nah, karena Ukraina atau negara-negara yang belum punya pengalaman bagaimana mengelola negara dan pemerintahan, ditawarkan konsep-konsep sosialisme, ya ada konsep-konsepnya siapa waktu itu, Hegel lah, ada konsep-konsepnya Karl Marx lah, ada konsep-konsepnya Lenin. Itu kan membuat sebuah harapan, bergabunglah dia dalam revolusi Bolshevik. Tapi ketika dia bergabung dalam Uni Soviet, ya, dia ini menjadi sapi perah. Ya, wilayah ini anggap saja misalnya Ukraina ini, kalau di Indonesia ada 34 provinsi, salah satu provinsinya lah. Ya. Lalu provinsi ini merasa tidak puas karena kita ini kok hasil alamnya diambilin, gandumnya diambilin, ya tambangnya diambil, orang-orangnya dipekerjakan, dieksploitasi segala macam. Loh, tapi kita tidak diberi peran. Mereka kan gundah, Pak. Ya. Di situ mereka dieksploitasi kekayaan pangannya antara tahun 1941 sampai 1945 dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Holodomor. Itu sangat terkenal sekali. Dan itu terjadi pada masa rezim Stalin yang menurut rakyat Ukraina sangat kejam terhadap rakyat Ukraina. Jadi mereka tuh mau memberontak tapi nggak punya daya apapun. Nah, ketika Stalin itu jatuh, diganti oleh Khrushchev. Kebetulan Nikita Khrushchev berasal dari Ukraina. Berasal dari Ukraina. Dia memberikan perhatian yang lebih besar pada Ukraina. Mulailah dibangun segala macam. Tetapi ketika kembali lagi ke Brezhnev, ya diopres lagi hingga terus-terusan. Sehingga keinginan mereka untuk menjadi negara yang merdeka itu sudah ada dari 100 tahun yang lalu. Sehingga pada saat ada kesempatan untuk memerdekakan diri bersama negara-negara lainnya, mereka lebih ingin merdeka menentukan nasibnya sendiri. Jadi wajar saja pada saat jajak pendapat untuk membangun negaranya, melihat sebuah prospek ekonomi kehidupan pada masa yang akan datang, mereka sudah tahu di zaman Soviet bagaimana, di zaman Bolshevik bagaimana, di zaman kekaisaran Rusia bagaimana, sehingga kita sudah tahu kita menderita, kata rakyat Ukraina. Karenanya kita ingin sebuah harapan baru. Kita lihat negara-negara tetangga kita. Kita lihat negara-negara yang bergabung dengan Eropa. Kita lihat negara yang bersebelahan dengan kita, Polandia. Mereka begitu maju. Ya gabung ke sana dong, Pak. Otomatis logika sederhana. Logik ya. Nah, tapi kan ini pilihan daripada sebuah negara yang merdeka, dan rakyat yang merdeka harus dihormati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.